adik-adik yang di rumah dan buat kakak-kakak mentor yang ada di tempat ini. Bersyukur sekali loh adik-adik, ini sudah minggu kedua dalam perayaan Natal. Tuhan hadir di hati kakak, di hati kalian, di hati kita semua. Kita harus berterima kasih buat penyertaan Tuhan sampai detik ini. Amin. Untuk itu adik-adik, mari beri hatimu, berikan jiwamu, berikan semua pikiranmu dan bebanmu dalam acara ibadah ini. Untuk memulai ibadah kita, mari kita mengambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik di rumah dan kakak-kakak semuanya, kakak undang untuk berdiri. Mari katakan dengan sepenuh hatimu, sorakkan bagi Tuhan, katakan, hai siarkan di gunung.
adik-adik Caldera, kakak-kakak mentor, dan semua kita remaja-remaja yang ada, kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kita pada ibadah remaja Caldera di minggu kedua Desember 2021 dalam rangka menciptakan suasana Natal yang bahagia, datangnya daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Bapa, Tuhan kita, melingkupi kita semua dari saat ini sampai seterusnya. Amin. Baik, shalom adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus. Shalom. Hari ini saya akan membawakan mazmur Tuhan yang terambil dari pasalnya yang ke-115 ayat 1 sampai yang ke-11. Kemuliaan hanya bagi Allah. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setiamu. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Allah kita di sorga, Ia melakukan apa yang Dia kehendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia, mempunyai mulut, tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata, tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga, tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung, tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan, tetapi tidak meraba-raba, mempunyai kaki, tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dari perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Demikian mazmur Tuhan, haleluya, amin. Baik, adik-adik yang di rumah dan kakak-kakak yang ada di tempat ini, saya undang untuk berdiri. Kita menyanyi dengan sepenuh hati kita, katakan dengan penuh semangat, penuh sukacita, katakan alam raya berkumandang. Shalom. Di Natal yang bahagia ini, kakak-kakak mentor Caldera bersama adik-adik remaja yang ada di rumah ingin menyampaikan puji-pujian Natal untuk Tuhan. Karena itu, selamat menikmati suara-suara yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami.
lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Mami Yoke. Untuk itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengangkat satu pujian, Pujilah Aku Tuhan. Katakan dengan sepenuh hatimu, katakan dengan sepenuh katakan pujilah Aku Tuhan. Katakan aku cinta padamu. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tengah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak Pembacaan dan renungan firman Tuhan, kita
Kita mengajak semua adik-adik dan kakak-kakak, anak-anak remaja di mana saja kita bersuka cita dengan memuji Tuhan dan mengatakan Dia lahir untuk kita. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkitkan kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus anak kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Sang penebus juru selamat dunia. Penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Oke. Terima kasih. Natal yang membawa sukacita, kita harus tetap bersukacita. Kita berdoa. Bapa yang saat ini kami nikmati lewat perayaan Natal bersama remaja, kakak-kakak mentor, Kardera, dan seluruh remaja yang ada di muka bumi ini. Kami merindukan mereka semua untuk datang kepada Tuhan dan memberikan hidup mereka melayani dan bersaksi bagi Tuhan. Karena itu ya Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu dan kami mau merenungkan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Berfirmanlah bagi kami ya Bapa, dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak menerima kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, adik-adik remaja dimanapun Anda berada, semua kita kakak-kakak mentor yang memiliki hati untuk adik-adik remaja, bahkan kita semua masih remaja kan? Jadi kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan yang diberikan tema Tuhan menyatakan kehendaknya. Wow, Tuhan menyatakan kehendaknya, yang diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan 38. Agar kita ikut dalam pembacaan firman Tuhan, diharapkan kita semua mengambil bagian dengan bersahut-sahutan. Akan didahului oleh Mami sendiri dan kalian mengikutinya ya. Ayat 26. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang berkenalan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah, anak Tuhan yang Maha Tinggi, dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau.
Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sama-sama 37 dan 38. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Anak-anakku dan kakak-kakak mentor, pembacaan kita ini adalah pembacaan yang memberikan kepada kita pengertian tentang satu cerita. Satu cerita anak gadis yang konon tidak pernah kemana-mana dan selalu ada di rumah, yang setia dengan adat istiadatnya, tetapi ada sesuatu yang membuat dia menjadi memahami diri dia sendiri itu adalah manusia yang mau dipakai oleh Tuhan. Mungkin saya akan mengatakan demikian. Jika suatu ketika tiba-tiba ada seorang datang, orang yang luar biasa tiba-tiba datang ke rumah kita mencari kita, dan tiba-tiba dia mengatakan sesuatu yang luar biasa. Ya, sekalipun sekarang banyak orang-orang penipu yang suka beralibi bahwa dia disuruh A, disuruh B, ya kan, seperti itu. Tapi itu kita belum tahu, kita tidak akan pahami ke sana. Yang kita pahami adalah ketika kita ini orang biasa, tetapi tiba-tiba datang seorang yang luar biasa untuk mensapa kita, untuk menyampaikan pesan Bapa di sorga bahwa kita ini adalah orang yang berguna, orang yang bermakna, orang yang memiliki media untuk Tuhan, untuk melahirkan sesuatu yang ada di dunia ini. Siapa yang gak senang, adik-adik? Pasti kita senang, tetapi yang paling pertama adalah kita terkejut. Ya, kita terkejut, kenapa saya yang seperti ini kok Tuhan mau datang ya? Karena itu ditemakan Tuhan menyatakan kehendaknya. Kegembiraan itu pasti ada. Tetapi ketika kita mendengar cerita bahwa dia akan dipakai oleh Tuhan, dengan membahasakan pertama adalah jangan takut. Jangan takut, hai Maria, ya, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Tapi ayat berikutnya yang saya pikir menggelisahkan. Engkau akan mengandung. Wow. Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Wis, ujung-ujung tiba-tiba saya belum apa-apa, saya tidak ada apa-apa dengan seseorang, kok saya mengandung? Kalau kita baca dan kalian sudah mengerti bahwa adat istiadat orang Yahudi tidak ada dan tidak diperbolehkan dengan cara seperti ini, ya. Tidak didapati sampai sekarang, ya. Kalau kita baca sampai sekarang, dan saya pernah 1 bulan di sana. Saya buka aja deh supaya lebih nyaman. Tidak bisa, mereka bergaul dengan siapa saja. Tetapi yang namanya di Alkitab, nama itu lebih baik daripada harta yang paling besar ini yang menjadikan. Sehingga mereka tidak asal-asalan bergaul dengan siapa saja. Ya. Jarang kamu ketemu bahwa remaja-remaja di sana sudah duluan begitu. Tidak ada. Dan itu mereka patuh sekali kepada hukum. Ya, hukum atau hukum Taurat itu. Jangan berzina, itu artinya. Tetapi ketika Tuhan mendatangi Maria, yang tadi saya awali, dia ini orang biasa sama seperti kita. Bahkan mungkin kita ini sudah terlalu banyak kaki panjang kemana ya, membuat jalan-jalan sendiri, sehingga mungkin lewat jalan itu malah kita terperosok. Tetapi Maria adalah seorang gadis ya, yang sungguh-sungguh mentaati tata aturan yang berlaku pada zaman itu. Pada hakikatnya adalah hukum Yahudi. Nah, malaikat ini datang, adik-adikku dan anak-anakku, memberitahu kisah yang luar biasa ini untuk ditanggapi bahwa you spesial, ya, maksudnya kamu sangat spesial bagi Tuhan, ya.
You special of God, misalnya seperti itulah, katakanlah seperti itu. Spesial bagaimana? Harusnya ambil dong yang perempuan-perempuan yang mungkin tinggal di gedong-gedong misalnya seperti itu ya, atau di mana. Tapi ini tidak, saudara-saudaraku, anak-anakku. Dia tidak mencari orang yang memiliki karakter atau yang memiliki tata sosial yang begitu tinggi. Tetapi justru Tuhan mau mengatakan, kamu orang yang tidak berarti apa-apa, Tuhan jadikan untuk menjadi medianya Bapa untuk menyalurkan keselamatan bagi dunia ini. Karena itu ada jawaban yang layak dan pantas kita dengar kalau di ayat 34 Maria mengatakan, bagaimana hal ini mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Ya memang ini pergumulan juga nih Arman untuk menyampaikan di remaja. Tetapi ini harus juga disampaikan bahwa menjaga sesuatu yang Tuhan katakan kita ini adalah the temple of God, bait Allah ya. Kita ini adalah bait Allah. Perlu penjagaan yang demikian sehingga Tuhan akan memberikan sesuatu yang lebih berarti. Tetapi malaikat apa katakan? Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Roh Kudus ya. Ini yang seringkali diperdebatkan oleh banyak orang. Apa iya sih Maria bisa hamil tanpa melalui pernikahan sah? Katakanlah, Mami katakan pernikahan sah. Tetapi ini yang harus kita pahami bahwa apa yang Tuhan inginkan tidak ada satupun yang dapat mengatakan tidak. Amin. Jadi untuk mentaati kehendak Tuhan ini perlu pergumulan saudara-saudaraku. Kehendak Tuhan seperti apa yang kita alami pada saat ini untuk kita lakukan, yaitu ketaatan. Ketaatan dalam hal apa? Ketaatan untuk mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan lewat firman Tuhan yang kita baca maupun yang kita dengar setiap minggu atau setiap kapan saja. Mendengarkan itu membutuhkan satu konsentrasi yang baik. Ya. Kadang-kadang kalau kita mendengarkan orang, apalagi yang sedang main HP, ya mata kita ke orang itu, tapi telinga kita kemana-mana, benar nggak? Termasuk kalian yang kuliah-kuliah juga seperti itu kan? Makanya kadang-kadang dosen berteriak, di mana, ada apa, ketawa sendiri kayak orang, nah itu kan kadang-kadang seperti itu. Tapi yang di sini enggak, semua bagus-bagus semua, konsentrasinya baik-baik semua. Ini yang kita mau lihat bahwa melakukan kehendak Tuhan bukanlah semata-mata kita menunjukkan kekuatan, kemampuan secara intelektual. Tidak. Ya. Karena itu Alkitab juga mau melihat justru dari orang-orang yang dianggap tidak dilihat manusia, ya Tuhan melihat hati. Jadi hati Maria ini terpelihara dari kecil menanti kehendak Tuhan. Sekarang kita mungkin akan menjawab siapa yang bisa seperti ini, mau melakukan kehendak Tuhan. Agak sulit bagi kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya enggak? Melakukan kehendak seperti apa yang kita inginkan, ya kan seperti itu. Melakukan kehendak Tuhan untuk menjadi media kita agar di Natal ini juga kita dipakai Tuhan, kita mau menerima kehendaknya untuk menyiarkan kembali, untuk menyampaikan kembali kepada teman, sahabat, keluarga, orang tua bahwa Kristus itu lahir dengan tidak punya apa-apa, tetapi dia mau datang kepada setiap orang yang memiliki kemauan untuk berjumpa dengan Tuhan. Ya, ini yang kita lihat. Yang harus kita ingat bahwa kehadiran Kristus adalah sesuatu yang harus dipahami secara iman, bukan logika, siapapun dia. Bahkan kalau kita membaca, ada teolog-teolog yang agak mungkin ke orang katakan sekarang keren. Bahkan itu membuat orang lain itu bingung. Karena apa? Karena menggali dari hal-hal yang otaknya. Gak mungkin lah Yesus itu di mana? Secara kedokteran itu nggak mungkin terjadi. Sebab itu di dalam ayat 37 dikatakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil.
bisa nggak dan melakukan. Kita nggak pernah mengalami kata ini, ayat ini. Dulu saya sebetulnya nggak bisa loh ke sana, tapi ternyata saya bisa. Dan kamu menganggap itu punya usaha kalian? Tidak. Dulu saya mau kerja di sini, ternyata dulu saya ditolak. Ternyata saya dipanggil lagi. Misalnya seperti itu. Itu yang disebutkan di dalam ayat 37. Ketika kita mau melakukan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang tidak mungkin bagi kita, tetapi mungkin bagi Tuhan. Ini yang harus menjadi catatan-catatan khusus bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu ayat 38 ditutup dengan begini. Sesungguhnya aku ini adalah abdi Tuhan. Sesungguhnya aku ini adalah abdi Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan malaikat, menurut utusan Tuhan Gabriel. Ya. Kalau kita tidak memberikan, kalau kita tidak kalau kita tidak memberikan hati kita tidak mau mengatakan kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak saya. Maka ketika Tuhan tahu bahwa kita telah menerimanya, Dia bisa meninggalkan dengan satu utusan lagi, bahwa Roh Kudus akan menaungi kita. Ini adik-adikku, saudara-saudaraku, bahkan mungkin keluarga siapa saja yang melihat ibadah kita pada saat ini, itu yang mungkin menganggap saya tidak mungkin sembuh dari penyakit ini, karena banyak orang yang sudah mati karena penyakit A dan B dan sebagainya. Itu namanya kita mengecilkan Tuhan, kita mengecilkan kuasa Tuhan. Ya. Tetapi kita mau melihat bahwa apapun itu yang tidak mungkin, kita harus mengatakan sebetulnya, yang tidak mungkin dalam pikiranku pasti mungkin begitu. Asalkan, ingat ini, asalkan kita percaya kepada kehendaknya, sekalipun dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang kita dipertentangkan dengan kehendak saya atau kehendak Tuhan. Ya. Kadang-kadang kita berpikir, ini kehendak saya apa kehendak Tuhan ya? Ya. Oh, itu kehendak Tuhan, sekalipun itu kehendakmu. Jadi kadang-kadang orang juga membuat sesuatu yang kelihatannya kata-katanya baik dilumuri. Kalau Mami mengatakan dilumuri dengan bahasa Alkitab. Kendati di depan mata dia itu sudah mau terjerumus, sudah mau jatuh ke satu tempat yang tidak baik. Ini nggak bisa. Adik-adik yang sedang bertumbuh di dalam memahami keberadaan kepribadian kalian itu, karakter kita harus dibangun di dalam cinta kasih kepada Tuhan. Kalau kita tidak bangun karakter kita dalam cinta kasih kepada Tuhan, maka kita akan terpuruk dalam masa-masa di mana Tuhan menuntut sesuatu dari kita. Ya. Karena Maria menjaga hal itu, maka dia tetap dia memberikan hidupnya ya untuk dipakai oleh Tuhan. Apakah saudara mengatakan, saya ini kan sudah nggak bagus sama Tuhan, Tuhan mau pakai saya lagi nggak? Tuhan bilang, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Mungkin orang tua saya saat ini tidak lagi baik dengan saya, tidak baik lagi dengan papa saya, tapi tidak ada yang tidak mustahil bagi Tuhan. Ketika Anda mengatakan kepada Tuhan, terjadilah sesuai kehendak-Mu. Lahir dari hati yang paling dalam. Ya, lahir dari hati yang paling dalam adalah sesuatu yang betul-betul menyerahkan hidup kita. Kita gak punya pegangan apa-apa di dunia ini. Kita punya pegangan hanya Tuhan. Maka Tuhan akan menunjukkan kita. Apalagi ini kita sebentar lagi akan merayakan di tahun 2021 Natal secara bersama umat manusia. Bersama-sama. Banyak orang yang akan merayakan hanya untuk menyenangkan diri sendiri, hanya untuk menyenangkan orang-orang tertentu. Tetapi ingat, kita adalah merayakan Natal untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Amin. Kita mau menyenangkan Tuhan. Sehingga bagi kita yang saat ini masih tertutup di tahun 2021, akan terbuka di tahun 2022. Dan mungkin akan terbuka sesudah Anda mentaati kehendak Tuhan. Sekalipun sulit Anda mengatakan, I am the sinner. Mungkin saya pendosa Tuhan. Mana bisa Tuhan terima saya?
Maria itu kan adalah Maria yang memang betul-betul virgin all his life ya. Dia adalah seorang yang memang suci seluruh hidupnya. Karena memang tata aturan yang pada waktu itu seperti itu. Gak boleh sembarangan ya. Nah oleh karena itu adik-adik remaja, mari kakak-kakak mentor kita mau rayakan Natal ini dengan pemahaman yang benar terhadap arti Natal. Bahwa Tuhan rela datang ke kandang domba. Kamu lebih baik lahirnya ada di tempat yang baik. Tapi Kristus rela untuk datang lewat sebuah kandang domba, kandang binatang. Mari kita relakan hati kita. Tuhan tidak lagi memakai kandungan kita, tetapi Tuhan mau memakai hati kita untuk Natal itu dibangun dalam pemahaman yang benar bahwa Dia datang untuk saya dan saudara-saudara. Jadilah kita seperti Majus, jadilah kita seperti gembala, orang-orang yang terpinggirkan dan juga orang-orang yang intelek datang membawa emas, kemenyan dan mur. Kita gak punya itu, tapi kita punya hati. Kita seperti gembala, kita gak punya apa-apa. Kita datang untuk menyembah Dia dalam keberadaan kita apa adanya. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan ingatkan lagi kami. Sekalipun kadang-kadang kami meragukan apakah ini kehendak Tuhan atau bukan, tetapi kami percaya Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan memeteraikan firman-Mu ini. Sekalipun kami ini bukan siapa-siapa, tapi kami mau mengatakan kepada Tuhan, inilah aku Tuhan, pakailah hidup kami. Supaya ketika kami menjadi pelayan-Mu, kami tetap bersandar berharap hanya kepada Tuhan. Karena itulah yang dimaui oleh Tuhan. Tuhan tolong kami semua, berkati anak-anak remaja yang saat ini ada di rumah, yang sedang menggeluti studi mereka, sedang menggeluti apa yang mereka inginkan. Tuhan, sertai langkah juang mereka, jadikan mereka berarti, berguna. Biarlah mereka boleh menjadi saksi lewat kata perbuatan mereka, sehingga banyak orang yang mengenal Kristus melalui pribadi-pribadi mereka. Kami juga sebagai mentor-mentor ya Tuhan yang Tuhan percayakan, Tuhan juga akan mengurapi dan mengubah sikap hidup kami, untuk kami hanya berserah diri kepada Tuhan, sehingga apa yang tidak mampu kami lakukan, Tuhan yang mampukan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan ibadah raya pada saat ini sebagai Natal bersama dari remaja Cardera bersama kakak-kakak. Tuhan, Engkau berkati. Biarlah hati kami menjadi palungannya Tuhan, untuk Tuhan selalu ada dan menuntun langkah juang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Baik, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan kakak kami, sama kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Bapa atas begitu besar kasih dan cinta-Mu yang tidak pernah berkesudahan bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan akan firman-Mu yang disampaikan oleh Mami Yoke Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Mami, biarlah apa yang kami dengarkan tadi kami boleh mengaplikasikan dalam kehidupan kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan, pakailah kami, biarlah hati kami ini menjadi tempat-Mu yang kudus Bapa. Ampuni kami Tuhan jika ada kesalahan kami. Bapa dalam surga, kami berdoa Tuhan buat kami yang ada di tempat ini, baik kakak-kakak mentor maupun adik-adik Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, berikan kami kesatuan hati untuk terus memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Bapa dalam surga, kami berdoa juga Tuhan untuk Mami Yoke beserta keluarganya Tuhan, kiranya Engkau memberkati Mami dalam pekerjaannya Tuhan. Dalam apapun yang dikerjakan Mami serta sekeluarga, kiranya Engkau memberkati. Berkati juga Bapak Anton selaku pembina kami di tempat ini Tuhan, kiranya Engkau memberkatikan setiap pelayanan beliau Tuhan, sehingga hanya nama-Mu saja yang dipuji dan dipermuliakan. Bapa dalam surga, kami berdoa juga untuk kami kakak-kakak mentor, mari Engkau pakai kami Tuhan sebagai alat-Mu saja, sehingga apapun yang kami lakukan di tempat ini, itu semua karena cinta kasih-Mu Bapa. Bapa dalam surga, kami berdoa buat kakak-kakak kami yang semester 7 saat ini Tuhan, yang melakukan UAS, kiranya Engkau memberkati mereka, berkatikan setiap pelajaran yang mereka dapatkan Tuhan, sehingga dari semuanya itu mereka boleh menyelesaikannya
tepat pada waktunya Bapa. Bapa dalam surga, kami berdoa juga kami anak-anak-Mu yang di sini Tuhan, yang sebentar lagi kami akan diutus terkhususnya semester 5 Tuhan. Kiranya Kau memberkati kami, pakai kami Tuhan dimanapun kami ditempatkan nantinya Bapa. Dan kami juga akan berangkat pada tanggal 19 Tuhan. Kiranya Kau memberkati kami dari sepanjang perjalanan kami Tuhan, sehingga kami boleh tiba dengan keadaan selamat dimanapun kami ditempatkan Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau pulihkan bangsa ini, biarlah kami boleh melanjutkan aktivitas kami seperti yang dulunya lagi Tuhan. Berkati pemerintahan yang tertinggi hingga yang terendah, karena Engkau yang memilih mereka sebagai pemimpin kami di tempat ini Tuhan. Biarlah bangsa Indonesia ini cepat pulih dari segala problema Bapa. Bapa dalam surga, kami berdoa juga untuk para misionaris-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau memberkati akan setiap pelayanan mereka, sehingga dari pelayanan mereka membawa jiwa-jiwa yang selamat kepada Engkau Bapa. Pakai mereka Tuhan, sebab mereka banyak kesalahan juga, tetapi hanya Engkau yang selalu menyertai mereka Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa juga Tuhan untuk orang-orang sakit dimanapun mereka berada, baik yang ada di rumah mereka masing-masing maupun yang ada di rumah sakit Tuhan. Kiranya Engkau menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, sehingga dari jamahan tangan Tuhan mereka memperoleh kesembuhan yang berasal daripada-Mu. Bapa dalam surga, kami berdoa juga untuk setiap pergumulan kami Tuhan. Kiranya Engkau mencukupi Tuhan setiap kekurangan kami, Engkau yang tahu Tuhan. Bapa dalam surga, semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami. Bapa dalam surga, kami berdoa juga Tuhan untuk setiap kegiatan kami di Kardera Muria ini. Kiranya Engkau memberkati Tuhan. Biarlah setiap yang kami lakukan semuanya hanya terjadi dalam kehendak-Mu saja. Bapa dalam surga, pada saat ini juga Tuhan, kami sangat bersyukur Engkau masih mengizinkan kami untuk menyambut akan kelahiran-Mu Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami, layakan kami Tuhan untuk menyambut akan kelahiran-Mu. Bapa dalam surga, ini doa dan permohonan kami yang jauh dari kesempurnaan, dan kami akan menyempurnakan dengan doa yang Engkau ajarkan kepada murid-Mu demikian. Bapa kami yang di Kami di surga, surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang bersalah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari kerajaan. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Tetap berdiri. Saudara-saudari, saya undang untuk bangkit berdiri bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman. Mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di kanan Tuhan. Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Adik dan kakak, persilakan dulu kembali. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi kehidupan dan pengharapan baru buat kita. Biarlah Tuhan yang menyatakan kehendak-Nya dalam hidup kita. Biarlah kita menyambut kelahirannya pada bulan ini, yaitu kelahiran Tuhan. Kita menyambut Dia dengan sepenuh hati kita. Kita akan mendengarkan pedoman hidup baru yang terambil dari Roma 15 ayatnya yang kelima. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Yesus Kristus. Sungguh besar pengorbanan.
kakak-kakak, kita selesai beribadah dan kita akan kembali dalam tugas sebagai pelajar atau sebagai pekerja atau sebagai apa saja. Ya. Biarlah firman Tuhan ini yang akan mendasari seluruh kehidupan kita, dan biarlah kita memberikan hati kita untuk Tuhan sehingga kita mampu melakukan kehendak Tuhan. Ya, kehendak Tuhan bukan kehendak kita. Karena itu tetap percaya dan teruslah mendekatkan diri kepada Tuhan agar Natal ini menjadi Natal yang penuh dengan sukacita. Karena Tuhan selalu dan senantiasa ada di dalam setiap mereka yang mau menantikan Tuhan dalam melakukan kehendak-Nya. Pergilah dan lakukanlah firman Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera dari Allah Bapa kita, pengasihan Tuhan Yesus Kristus, di dalam kasih dan penyertaan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita semua, agar Natal pada tahun ini menjadi Natal yang penuh kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dari saat ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua, menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Terpujilah Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, adik-adik dan kakak-kakak semua, ibadah kita telah berakhir. Kita mengambil sikap saat teduh.